Saudara, kekalahan Timnas Indonesia U17 melawan Maroko di Piala Dunia U17 dan kekalahan Timnas Senior dalam kualifikasi Piala Dunia membuat publik kecewa. Harapan besar terhadap kemajuan sepak bola berbanding terbalik dengan hasil yang diterima. Ya, lalu apa masalahnya sehingga Timnas muda dan senior ini kehilangan taji? Apa memang belum pantas berlaga di ajang sepak bola dunia ataukah ada faktor lain? Kita diskusi. Dalam satu malam, dua timnas sepak bola Indonesia kandas di ajang bergengsi tingkat dunia. Ada Piala Dunia U17 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Impian kebangkitan sepak bola Indonesia di ajang dunia lagi-lagi terjegal. Apa masalahnya? Kita diskusi bahas ini. Sempat mendapat angin segar karena bertindak sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, tapi peluang tim Garuda Muda untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 semakin tipis setelah tim U17 Indonesia kalah dari Maroko dengan skor 1-3. Situasi ini membuat para pemain lesu, bahkan ada sejumlah pemain yang menangis usai laga kontra Maroko karena menyadari peluang lolos sangat kecil. Pelatih Timnas U17 Bima Sakti mengaku kecewa dan meminta maaf karena anak asuhnya takluk dari Maroko di laga terakhir. Yang pasti pemain sudah berusaha maksimal. Mereka sudah bekerja keras, mereka sudah berbuat yang terbaik. Soal kekalahan ini saya tanggung jawab karena memang kesalahan tadi ada beberapa yang harus kita perbaiki. Tapi ini menjadi momentum ya buat sepak bola kita, bisa berkembang, berprogres ke depan. Jadi PR buat kita semua untuk membangun sebuah tim ini perlu semua stakeholder sepak bola Indonesia untuk bisa berbuat yang terbaik buat ke depan, bisa muda dan berkompetisi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan peningkatan performa pemain U17 sudah ada, namun lawan Indonesia di grup A dinilai tidak mudah. Tim sudah berbuat terbaik. Tadi saya bilang mereka kita harus tetap berdiri karena mereka adalah masa depan sepak bola Indonesia juga. Ya. Apalagi tahun 2025 ada kejuaraan U20 yang kita tentu ingin coba persiapkan tim dari sekarang. Ya, dan saya bilang dari tim U17 ini mungkin ada lebih dari setengah potensi pemain tim nasional muda kita ke depan yang harus kita jaga. Jangan sampai mereka dengan hasil hari ini mereka tidak berkembang. Ya, mereka masih muda. Kita harus terus bina mereka untuk tentu program jangka panjang yang terusnya. Kan uji coba pertama di Bali, lalu juga uji coba lainnya peningkatan. Tapi belum setara dengan Maroko yang ranking 13 dunia. Tadi saya lihat Ekuador, Panama juga tiba-tiba seri, saya nggak tahu hasilnya. Tadi seri 1-1. Artinya memang grup ini grup yang ya tidak mudah. Dan kita merupakan tim ranking yang terbawah. Kita bisa 2 kali seri. Maunya sih 2 kali seri, 1 kali menang, tapi belum dikasih. Pengamat sepak bola menilai performa tim Garuda Muda tidak buruk. Tantangan PSSI ke depannya harus menyiapkan wadah untuk kompetisi di usia muda. Tapi kalau kita melihat Indonesia secara umum, ya kesiapannya selain kurang, tapi mampu untuk bisa tampil baik ya, tampil dengan motivasi yang tinggi, tampil impresif. Sebenarnya itu yang paling penting yang bisa diperlihatkan oleh tim U17 Indonesia. Kedepan saya kira kita di sini sudah melihat bagaimana potensi dari para pemain muda Indonesia. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian menyiapkan wadah kompetisi bagi para pemain under 17 ini ya. Tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa kompetisi usia dini, kompetisi di level kelompok umur 17 ini sudah harus diselenggarakan, harus sudah dibuat oleh Federasi Sepak Bola Indonesia, dalam hal ini PSSI. Piala Dunia sudah memberikan satu gambaran, Piala Dunia setidaknya sudah bisa memberikan satu pesan ya bagi para pemain muda Indonesia, dan ini harus ditangkap. Pesan positif ini harus ditangkap dengan baik oleh PSSI dengan secepatnya menyiapkan wadah untuk kompetisi di usia ini gitu ya. Para pemain muda Indonesia begitu bersemangat ya, apalagi melihat Piala Dunia U17.
Kekalahan tidak hanya dialami tim Garuda Muda, tapi juga timnas senior yang melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan timnas sepak bola senior ini menempatkan Indonesia sementara di posisi juru kunci dengan 0 poin di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski kalah telak, kans Indonesia untuk bisa meraih poin masih terbuka. Dari Irak ya, dengan kekalahan cukup telak 1-5, ini memang sesuatu yang sangat mengecewakan ya. Memang sejak awal tim Indonesia diprediksi bakal kesulitan menghadapi Irak. Alasannya karena memang kalau dari sejarah pertemuan dengan Irak, Indonesia memang sulit sekali untuk bisa meraih kemenangan. Bahkan belum pernah mencatat kemenangan ya dari 6 pertandingan terakhir dengan Irak. Hanya saja memang kekalahan ini menjadi catatan terbesar ya sepanjang pertemuannya dengan Irak gitu. Banyak kekurangan memang yang harus dibenahi oleh Sinteyong. Pertama memang lagi-lagi bahwa lini pertahanan Indonesia harus lebih fokus. Jadi saya pikir kans Indonesia masih sangat terbuka ya. Pertandingan memang baru dimulai ya, walaupun kita kalah dari Irak di laga perdana, tapi bukan berarti kemudian pintunya semakin atau sulit untuk dibuka ya, pintu peluangnya. Masih ada kans, masih ada kesempatan untuk bisa lolos dari persaingan grup. Perkembangan sepak bola Indonesia bisa dibilang naik dan turun karena mengurus sepak bola di tanah air tidak sesederhana yang dibayangkan. Ada banyak yang perlu dibenahi agar sepak bola Indonesia bisa tampil di setiap pentas dunia. Saya Zekir Ahmad pamit, terima kasih, sampai jumpa.